Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa alaina ajma'in, amma ba'd. Hadratil ulama, hadratil habaib al-a'izza bima izzukum, para kiai, para habib yang kami muliakan, wabil muqaddimah utamanya Habib Hashim Al-Bahar yang saya muliakan, Bapak Haji Murtani beserta keluarga selaku sesepuh Yayasan Al-Hidayah Al-Anwariyah yang saya muliakan, Ustadzah Nur Aini selaku pimpinan Yayasan Al-Hidayah Wal Anwariyah yang saya muliakan, ibu-ibu, wali santriwan dan santriwati, semua yang hadir di majelis yang mulia ini, semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan yang sempurna, bisa tetap hadir di majelis-majelis yang mulia seperti ini sampai akhir acara. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunan kepada kita, hati yang jernih, bisa mencerna seluruh apa yang nanti para kiai sampaikan, dan akhirnya kita semua menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Ibu-ibu, udah pada lelah bu? Udah bubaran aja ya. Alhamdulillahi wasyukrulillah. Tadi sama-sama kita menyaksikan penampilan anak-anak kita, generasi kita. Kita banggakan, semoga anak-anak dan generasi kita nanti yang bisa meneruskan syiar agama Islam, utamanya di daerah sini. Daerah mana nih? Kaliabang Duku. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi berkah kampung Kaliabang Duku, karena masih ada generasi-generasi Al-Quran, utamanya anak-anak kita semua. Amin Allahumma. Yang tadi sudah pimpinan yayasan sampaikan bahwasanya sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Bu, bulan apa? Kalau bulan Ramadan datang, demen apa demen bu? Demen. Biasanya kalau bulan Ramadan datang, budgetnya naik apa kurang bu? Naik. Padahal kalau mestinya bulan Ramadan karena puasa budgetnya mesti turun, tapi enggak. Kita justru biasanya setiap bulan Ramadan budgetnya malah naik, ya. Senangnya kita akan masuknya Ramadan, kira-kira karena apa bu? Bu,
Ibu-ibu senang kagak Ramadan hadir? Kira-kira kenapa kita senang hadirnya Ramadan? Oh, puasa. Ya. Bisa apa Ramadan? Bisa puasa. Orang yang bahagia akan hadirnya Ramadan dengan puasa, Allah akan bahagiakan kelak. Kalau ibu-ibu sudah tahu fungsinya puasa Ramadan, ibu pingin semua tahun ini Ramadan terus. Nomor 1, orang yang puasa Ramadan, besok ketika roh ini keluar dari jasad, yang biasanya tiap orang kalau mati, biasanya orang kalau mati, Bu, mati kagak Bu? Orang itu kalau mati, khurujur ruh minaj jasad, itu biasanya panas. Maka hawanya biasanya kalau orang mau mati bawaannya pengen minum aja Bu ya. Pernah mati Bu? Orang itu kalau keluar ruh dari jasad, ini biasanya bawaannya pengen minum aja. Hikmah dari orang yang mau puasa Ramadan, besok ketika ruh keluar dari jasad, ini insya Allah ruhnya ini adem. Percaya nggak Bu? Percaya Bu? Kalau kagak percaya silakan mati. Ya. Ruh ketika keluar dari jasad ini panas. Kecuali orang yang suka puasa Ramadan. Kedua, ketika di alam barzah. Alam barzah itu alam kubur, ya. Ini panas. Tidak demikian bagi orang yang mau puasa Ramadan. Orang kalau puasa Ramadan, insya Allah di alam barzahnya juga adem. Belum nanti di mahsyar, tidak ada yang namanya minuman, tidak ada yang namanya makanan. Yang ada cuma telaga Kausar. Itu pun Nabi hanya perkenankan bagi orang yang mau puasa Ramadan. Kalau dia tidak puasa Ramadan, kagak dapat ini bagian yang namanya telaga Kausar. Makanya moga-moga kita semua diberi Allah kekuatan. Biasanya doanya di situ sebelum masuk Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma, ayo Bu. Allahumma barik lana Jaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna. Itu artinya, ya Allah berkailah Rajab kami, ya Allah berkailah Sya'ban kami, ya Allah sampaikanlah hidup kami pada bulan suci Ramadan. Nah ini ya,
Ya Allah, berkahi Rajab kami. Ya Allah, berkahi Sya'ban kami, sehingga sampai pada bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan, kita diperintahkan, sering kita dengar Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kepada Nabi, wajibnya puasa Ramadan itu setelah Nabi hijrah di Madinah. Ya, Nabi selama di Mekah belum puasa Ramadan. Nabi puasa Ramadannya itu waktu Nabi sudah hijrah di Madinah tahun kedua. Maka seruannya Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba, kalau dalam bahasa Arab, kutiba dari kata kataba, menulis. Tapi di sini diartikan ditetapkan. Bahwasanya puasa itu sudah jadi ketetapan yang sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz. Ya, ibu-ibu tahu bu, Lauhil Mahfuz di mana bu? Tahu? Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz tuh sana ada namanya arsy. Di arsy sana itu ada namanya sajaroh, itu gaib. Di dalam sajaroh itu ada daun, yang setiap daun ini adalah nama seluruh umat manusia. Biasanya 40 hari sebelum manusia mati, daun ini jatuh dulu kepada malaikat Israel. Ya, maka biasanya orang itu kalau mati biasanya ada tanda-tandanya. Ya, kadang-kadang ketahuan tandanya. Biasanya bu, orang kalau mati itu biasanya kupingnya dingin bu. Bu, orang kalau mati kupingnya, coba ibu-ibu pegang, kupingnya dingin kagak? Kalau dingin. Ini ada di Lauhil Mahfuz. Sudah ditetapkan bagi semua umat Nabi bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa sudah diwajibkan orang-orang biye, orang-orang dulu. Zaman Nabi Adam. Ya bu, kenal Nabi Adam bu? Kenal Nabi Adam? Siapa Nabi Adam? Siapa Nabi Adam bu? Manusia pertama. Nabi Adam itu tingginya 30 hasta atau 15 meter. Itu Nabi Adam. Maka pada waktu Nabi Adam ini melakukan kesalahan, ya, waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bilang sama Adam sama Hawa, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Wahai Adam, wahai Hawa, silakan kamu nikmati ini surga, tapi jangan sekali-kali dekat kamu dengan ini pohon. Rupa-rupanya
Istrinya Adam. Istrinya Adam namanya siapa, Bu? Hawa. Hawa ini pengennya luar biasa. Adam bisa nahan diri, tapi istrinya kagak kuat nahan diri. Memang oleh Allah, perempuan, Bu, ibu-ibu itu oleh Allah disetting sama Allah, pinginnya itu lebih banyak daripada bapak-bapak. Ya. Contohnya bapak sama ibu jalan-jalan ngabuburit. Ya. Ini biasanya yang tuding-tuding barang itu ibu apa bapak? Ibu. Bapaknya merem karena kagak bawa duit. Adam ini bisa nahan diri, tapi Hawa kagak bisa nahan diri. Kata si Hawa, kagak apa-apa sih Mas Adam, dikit-dikit aja kagak apa-apa. Maka akhirnya makanlah Adam itu buah. Tapi karena Adam Nabi dijaga oleh Allah, makanan yang mestinya dilarang tidak bisa sampai ke perut, nyangkol di tenggorokan. Maka tidak bisa masuk. Nabi Adam susah kalau napas. Allah perintahkan, hei Adam, itu bisa masuk atau bisa keluar kalau kamu puasa 30 hari 30 malam. Jadi Nabi Adam itu puasanya 30 hari 30 malam. Tanggal 1 puasa, tanggal 30 baru buka. Kira-kira ibu-ibu kuat kagak? Tanggal 1 puasa, tanggal 30 baru buka. Boro-boro kita belum beduk aja udah siap itu makanan. Ya. Nah, ini setelah diperintah puasa, Adam doa sama Allah. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya salah besar ya Allah. Saya zalim ya Allah, telah keliru ya Allah. Inilah doa yang terus dibaca Adam. Maka diperintahlah Adam itu berpuasa 30 hari 30 malam. Udah puasa Nabi Adam. Nah, syariatnya kita umat Muhammad, puasanya tidak harus nyambung sampai malam. Cukup min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Mulai dari nongol itu fajar sampai tenggelam itu matahari. Itu pun puasanya cuma sebentar. Kita itu puasanya kelasnya masih kelas TK. Puasa itu ada tingkatan, Bu. Ada saumul awam, saumul khusus, saumu khususil khusus. Puasanya orang awam itu puasa hanya nahan diri, kagak makan, kagak minum, kagak hubungan suami istri, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya mata. Itu puasa orang awam, puasa kelas 0. Ya, itu aja. Sebagaimana kelas-kelas kita ini mulai dari dulu ya cuma itu aja. Kata Bang Toyib 3 kali puasa, 3 kali lebaran, begitu ajanya. Ini puasanya puasa awam. Kalau puasa lebih meningkat sedikit, ini luar biasa. As-shaumu junnah. Puasa itu benteng. Benteng apa? Benteng yang menyengat kita jangan sampai ada api neraka ya. Kata Nabi, as-shaumu junnah fala tahrikuha bil ghibah.
Puasa ini benteng, jangan bocorin sama ngerumpi. Sama apa, Bu? Kira-kira kuat kagak? Sehari kagak ngerumpi, Bu. Kuat kagak? Orang ngomongin buruknya orang, ini sama saja bocorin benteng. Puasa ini benteng. Yang bisa menahan supaya kita tidak kena sengatan api neraka. Tapi ini bisa bocor gara-gara ghibah, gara-gara ngerumpi, ya. Ini makanya puasa Ramadan besok dinaikkan kelas. Kita usahain sehari saja kalau kagak berhari-hari ya. Ini jaga ut mulai dari atas sampai ut paling bawah. Ut yang pertama adalah mulut, Bu ya. Apa, Bu? Mulut ini bahaya gara-gara mulut. Makanya Allah bikin mulut cuma satu. Kuping dibikin dua, supaya kalau yang satu kagak denger, satu masih bisa. Mata dikasih dua, yang satu dengar, lihat, yang satu tidak apa-apa. Hidung, lubangnya berapa? Dua, supaya ada gantian. Yang satu kagak bisa ambekan, yang satu masih bisa. Tapi mulut cuma satu. Karena satu harus hati, nggak ada serepnya, Bu. Bu, mulutnya satu apa dua, Bu? Satu. Karena mulutnya satu, ini hati-hati. Kagak ada serep. Jaga itu mulut supaya tidak ngomongin orang lain. Ini bisa bocorin benteng. Ini mulut yang paling atas, bahaya. Gara-gara mulut orang bisa ditahanan. Gara-gara mulut orang bisa dimatiin. Ini gara-gara mulut. Kedua, yang kedua apa? Janggut. Janggut ini bahaya, apalagi janggutnya orang Indonesia. Orang Indonesia biasa begini, kalau dibilangin begini, manggut-manggut aja. Tapi ini apakah manggut beneran apa manggut-manggutan? Ini bahaya kalau salah manggut, Bu. Ya. Ini salah ngobain janggut, salah. Ibu-ibu sama saja, salah ngobain bibir, salah paham. Bibir ini kalau kita bentangin, ya Bu, bentangin ke kanan, ke kiri, ini artinya baik. Tapi kalau bibir ini kita bentangin ke kanan semua, baik kagak? Atau ke kiri aja? Atau kita bibir kita kumpulin nyampur jadi satu sama hidung? Ya, ini salah. Janggut sama, janggut ini juga bahaya. Mulut, janggut yang belakangnya apa? Bawahnya janggut. Ada ut yang harus dijaga, yaitu perut. Apa, Bu? Perut. Mawa al-batnu. Perut ini juga hati-hati, ya. Jangan asal masuk aja kita telan. Ini bahaya. Kita diperintah puasa bisa menahan barang yang halal, tapi jangan diisi barang yang haram. Ini bahaya. Kalau asal masuk aja, kagak ada filter, ini perut bisa menjadikan kita ke neraka gara-gara urusan perut. Berantem, saudara sama saudara gara-gara perut. Negara sama negara gara-gara perut. Ini semua perang juga gara-gara perut. Ut, bawahnya perut. Ut, ada lagi. Apa, Bu? Apa? Buntut. Apa buntut?
Sebelum lutut ada buntut dulu. Buntut apaan? Ya, ibu-ibu gak punya buntut, bapak yang punya buntut itu. Jadi urusan mulut, janggut, perut, buntut, lutut, ot ini bayar. Ya. Ini harus betul-betul kita jaga. Kalau sudah bisa menjaga itu, insya Allah. Ngerti? Ayammu ya. Ayam itu kalau kepingin telurnya netes baik, ayam saja puasa. Ayam itu kepingin telurnya netes, dia puasa 21 hari. Makan di empet, berak di jamak takhir. Itu ayam 3 kali sehari berak yang gede-gede. Ada jago lewat, dia kagak gembor-gemboran, dia cukup pakai bahasa isyarat, mulutnya didiemin. Tapi memang banyak ayam sekarang karena kagak sekolah, akhirnya telurnya kagak netes. Karena apa? Mulutnya ayam sekarang rewel, ya, kagak bisa nirakati mulutnya, betok-betok mulu. Ada jago lewat betok, padahal lagi ngangkrem. Makanya banyak telur yang kagak netes. Ini gara-gara ayam yang betok-betok mulu. Ya, kagak bisa jaga mulutnya. Tapi ayam yang jaga mulutnya, ini telurnya netas semuanya. Ini ayam. Ayam saja puasa. Kita umat manusia, terlebih umat Muhammad, diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyamam ma'dudat. Hanya hari-hari tertentu. Kita oleh Allah setahun diberi berapa hari, Bu? 365 hari. Puasanya cuma 30. Kira-kira 30 dari 360 itu berapa kalinya? Berapa persennya? 1%. Sedikit. Ini besok, Bu. Udah tahu niatnya puasa, Bu? Nawaitu somagoden an adae fardis syahri Ramadana adesana. Ini saya tambah, Bu, ya. Niatnya besok begini. Niat itu kalau menurut Imam Malik, niat puasa itu cukup 1 kali di bulan Ramadan awal. Nawaitu shaumas syahri Ramadan kullih. Kalau di bahasa Indonesia kan, saya niat puasa sebulan penuh. Itu ada dulu, ya. Saya niat puasa sebulan penuh. Setelah itu nanti tiap malamnya baru ditambahin niat-niat lagi. Nawaitu somagodin. Terus itu gunanya apa? Gunanya sewaktu-waktu nanti lupa niat, maka tetap puasa. Sebab tadi sudah niat puasa sebulan penuh, ya. Tetap puasa. Walaupun tadi kagak malam kagak niat. Sebab biasanya niat itu barengan kalau sematul terawih, ya. Sholat terawih itu tanggal 1 sampai 10. Ya, Bu. Terawih tanggal berapa, Bu? 1 sampai 10. 10 ke sono terawihnya di mana? Mall. Ya. Biasanya lupa niat. Karena lupa niat, tetap saja puasa. Ini lebih-lebih buat ibu-ibu. Ini saya kasih tahu. Ibu-ibu yang lagi hamil atau lagi menyusui. Ini kalau tidak puasa boleh tidak? Boleh.
Tetapi ada kalau dia tidak puasanya karena mengkhawatirkan dirinya sendiri, tidak karena takut kandungannya, tidak karena takut anaknya, ini cukup nanti ganti di bulan lain. Tapi kalau dia tidak puasanya karena khawatir kandungannya juga, ini double. Ya, di samping wajib nanti bayar di bulan berikutnya, wajib membayar mud atau fidyah sehari. Sehari itu 1 kali mud atau istilahnya uang makan dia sehari berapa itu diberikan kepada fakir miskin. Itu kalau menyusuinya atau hamilnya dia mengkhawatirkan bayi yang disusui atau yang dikandungnya. Atau yang sudah tua, yang sudah pikun, yang karena sudah tua biasanya lupa, udah makan bilang belum, ya. Atau orang yang sudah sakit, yang susah mikirin apa sakitnya, ini boleh tidak puasa, tapi diganti membayar fidyah. Fidyahnya itu 1 mud atau sekarang lebih dimudahkan. Kalau mud itu keringanan, dia sehari semalam makannya berapa? Habis 50.000. 50.000 itu diberikan kepada fakir miskin. Ini kalau ibu-ibu yang lagi hamil atau menyusui takut puasa bisa mengganggu kandungannya. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghitung. Orang yang sudah puasa Ramadan digenapi 6 hari di bulan Syawal, ini sama saja puasa sepanjang hidupnya. Sebab apa? 1 hari dihitung sama dengan 10. Kalau dia 30 hari. Ada yang tanya, Pak Ustadz, gimana kalau saya supaya puasa saya penuh, saya minum pil sebagaimana Haji? Boleh, boleh, kagak apa-apa, ya. Supaya kagak utang. Supaya kagak utang, maka saya minum apa, Bu? Pil, ya. Supaya kagak utang puasa, boleh, boleh, ya. Supaya kagak punya utang puasa, sebab yang suka ngutang itu ibu-ibu. Nah, ini upamanya minum pil supaya kagak utang puasa, ini dibolehkan supaya puasanya penuh. Ini karena mengingat Ramadan itu luar biasa hikmahnya, hariannya luar biasa. As-shaumu nisfus sabr. Puasa itu sudah melatih kita sabar, nahan-nahan diri. Kalau sudah terlatih kesabaran dengan dunia, insya Allah kita terlatih urusan dunia. Biasanya ibu-ibu ini diuji sama Allah, ya. Lihat uang 1.000 di jalan. Kira-kira diumumin gak, Bu? Ini uang siapa? Karena uang masih uang ribuan. Ada uang 5.000-an. Ada di jalan, kira-kira masih diumumin gak, Bu? Nah, ini uang siapa? Uang 10.000-an, masih diumumin. Giliran sudah kira-kira 50.000. Gimana, Bu? Nah, ini ditutupi sama kaki. Kagak kuat nahan. Nah, ini kalau kita sudah puasa, dilatih untuk disiplin. Kalau bukan hak kita atau belum waktunya, tidak boleh kita makan. Orang berbuka kalau belum waktunya. Orang berbuka kalau bukan haknya tidak akan berbuka. Nah ini. Sehingga puasa melatih kita jadi orang yang sabar. Ya. Insya Allah ibu-ibu kalau sudah jadi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar ini nanti digolongin. Ibu-ibu sekelas Robiah Adawiyah, ya Bu. Robiah Adawiyah ini seorang perempuan yang luar biasa. Waliyatun min awliyaillah.
perempuan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu dilatih untuk menahan diri dari mulut. Kalau ada tangga ngajak ngomongin orang lain, jawab saja ini apa bu? Ini imun. Apa? Ini ada teman ngajak ngerumpi ngomongin orang, langsung ingetin ini gitu bu ya. Kalau ada teman ngajak ngomongin orang lain, langsung jawab. Kalau ngomongin orang, jangan hari ini, ntar habis lebaran aja. Ya. Ada tundaan aja. Nah ini soimun, saya lagi puasa. Ini soimun. Ini soimun. Terus kalimat itu. Insya Allah kalau kita puasanya beres, generasi kita juga insya Allah generasi yang beres. Karena ujung dari tak puasa adalah di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, supaya kalian jadi orang-orang yang takwa. Tattaqun itu dari kata wikoyah. Wikoyah artinya terjaga. Terjaga betul kita dari api neraka. Terjaga betul kita dari urusan dunia. Insya Allah kalau sudah terjaga, hatinya selesai, ini bahagia. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhiratnya. Ya, moga-moga ibu-ibu diberi kekuatan. Kira-kira besok bulan puasa 1 hari aja kagak ngomongin orang, kuat kagak bu? Sehari saja bu ya. Kalau kagak kuat itu mulut dilakban aja. Ya, dicoba 1 hari dulu. 1 hari bisa, 2 hari. 2 hari bisa kagak ngomongin orang, 3 hari. Ini berlanjut. Sebab ibu ini paling rawan. Rawan bil ghibah. Kalau kita bisa selamat dari ghibah, ngomongin orang yang tidak beres, ini insya Allah jadi bentengnya kita. Besok di alam akhirat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk surga yang namanya Ar-Rayyan. Amin Allahumma amin. Jadi ini puasa. Adapun kalau nangis waktu puasa, tinggal nangisnya karena apa? Kalau nangis karena takut sama Allah dapat pahala sunnah. Kalau nangis kagak buka-buka, waktunya kagak sampai-sampai ya, itu makruh. Kalau nangisnya karena urusan dunia, itu haram. Oleh karenanya, mari kita betul-betul niat karena Allah supaya salamah di dunia, salamah fil akhirat. Amin Allahumma amin. Semoga sekalipun sedikit apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat kepada kita semua. Akhirnya harapannya kita semua di tempat yang mulia ini, ayo kita bareng-bareng bersolawat sambil berinfak. Dengan infak ini Al-Quran memerintahkan wa man tatawwa'a fahuwa khairul lah. Orang yang bertatawu, insya Allah itu penjenengan ketika naruh uang ini bu, niati menghutangi Allah. Apa bu? Niat menghutangi Allah, nanti yang bayar ya bu. Begitu sedekah, niatilah niat menghutangi Allah. Itu aja. Insya Allah kalau niat menghutangi Allah, Allah nanti yang bayar ya. Kita niat menghutangi Allah supaya Allah membayarnya. Yo. Ya Rabbi bil Mustafa
balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sol lem iman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal habib turja syafa'atuhu likulli halim minal ahwali muqtakhimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sal lem iman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halim minal ahwali muqtakhimi maulaya sal lem iman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halim minal ahwali muqtakhimi maulaya sholli wa iman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi likulli halim minal ahwali muqtakhimi. Alhamdulillah wasyukrulillah atas partisipasi ibu-ibu semua, dan alhamdulillah ini sudah terkumpul kurang lebih 100 juta Bu ya. Ya, tak tahunya kurangnya berapa, lebihnya berapa. Yang jelas kurang lebih sudah 100 juta. Dan nih, moga-moga apa yang sudah ibu infakkan menjadi taman surga besok di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekhilafan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.